Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 IPS 1 dan 2 dimanapun kalian saat ini berada. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana dalam mata pelajaran geografi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembagian desa. Nah, Ibu sangat berharap setelah kalian menyaksikan video yang Ibu sampaikan, kalian mampu memahami materinya. Anak-anak Ibu, meskipun saat ini kita masih belajar dari jarak jauh, Ibu masih tetap berharap kalian masih tetap bersemangat mengikuti pelajaran geografi. Oke anak-anak Ibu, selamat menyaksikan video yang Ibu sampaikan. Nah, topik yang akan kita bahas pertama kali ini adalah desa sebagai hinterland kota. Artinya di sini desa sebagai penunjang kota. Apa fungsi desa sebagai penunjang kota? Kita perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama, wilayah sumber pangan bagi masyarakat kota. Seperti yang kita ketahui bersama, hampir sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk daerah pertanian, sehingga desa sangat berperan penting bagi kebutuhan pangan di kota. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia produktif di pedesaan merupakan tenaga kerja di kota. Kemudian yang ketiga, desa dengan alamnya yang indah merupakan potensi bagi sektor pariwisata, baik lokal maupun internasional. Nah, anak-anak ibu, banyak sekali orang kota yang sengaja datang ke desa untuk menikmati panorama keindahannya. Kemudian yang keempat, pusat industri kecil dan industri kerajinan rakyat, misalnya ada di Jepara, Jawa Tengah dengan ukirannya. Sedangkan kalau di kota itu adalah industri besar. Nah, yang pertama kita akan membagi desa berdasarkan tingkat kemajuannya. Terbagi atas 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan juga swasembada. Nah, yang pertama kali kita akan membahas mengenai desa tradisional. Desa tradisional atau pradesa adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat bergantung kepada alam sekitarnya. Ketergantungan itu terdapat dalam cara bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pengolahan makanan. Pada desa seperti ini, penduduk cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan daerah lain. Dengan demikian, sistem perhubungan dan pengangkutan tidak berkembang. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa desa tradisional ini masih kita temukan di daerah pedalaman ya anak-anak ibu, misalnya di daerah Kalimantan ataupun juga suku-suku pedalaman di daerah Papua. Yang kedua adalah desa swadaya. Adapun ciri-ciri yang pertama adalah penduduknya yang jarang, kemudian masih terikat oleh kebiasaan-kebiasaan adat. Yang ketiga, hanya mempunyai lembaga-lembaga yang masih sederhana. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat rendah, produktivitasnya, tanahnya juga masih rendah. Kemudian yang kelima, kegiatan penduduk dipengaruhi keadaan alam. Yang keenam, daerahnya berupa pegunungan atau perbukitan. Yang ketujuh, lokasinya terpencil. Yang kedelapan, hasil produksinya rendah. Dan yang terakhir, yaitu sebagian besar penduduk masih hidup bertani dan kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan sehari-hari. Nah, perbedaan antara desa tradisional dengan desa swadaya dalam hal bertani, kalau di desa tradisional dia masih bersifat nomaden. Yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adat istiadat masyarakatnya sedang mengalami perubahan atau transisi. Kemudian yang kedua, pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir. Yang ketiga, mata pencarian penduduknya mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris. Kemudian yang keempat, lapangan kerja bertambah dan produktivitas meningkat diimbangi dengan makin bertambahnya prasarana desa. Yang kelima, pada masyarakat dengan cara bergotong royong telah efektif, mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desanya. Kemudian yang keenam, roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya. Yang ketujuh, masyarakat desa telah mampu meningkatkan kehidupan dengan hasil kerjanya sendiri. Dan yang kedelapan, bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulasi saja. Jadi dengan kata lain, desa swakarya adalah desa transisi antara desa tradisional menuju desa yang lebih maju lagi.
Kemudian yang terakhir adalah desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, kebanyakan desa swasembada berlokasi di sekitar ibu kota kecamatan, di sekitar ibu kota kabupaten, dan di sekitar ibu kota provinsi yang tidak termasuk ke dalam wilayah kelurahan. Yang kedua, semua keperluan hidup pokok swasembada dapat disediakan oleh desa tersebut. Yang ketiga, alat-alat teknik kan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan penduduk desa tradisional, swadaya, dan juga swakarya. Yang keempat, ikatan adat dan kebiasaan-kebiasaan adat yang berkaitan dengan perekonomian sudah tidak berpengaruh lagi pada kehidupan masyarakatnya. Lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern dan lebih berpengaruh. Yang kelima, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya. Kemudian ciri yang keenam dari desa swasembada adalah mata pencarian penduduknya sudah beraneka ragam. Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang perdagangan saja. Nah, di desa swasembada sudah sangat jarang ditemukan penduduk yang bekerja dalam bidang agraris. Kemudian yang ketujuh, tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk telah tinggi sehingga cara berpikirnya telah maju atau bersifat rasional. Kemudian yang kedelapan, masyarakatnya sudah mulai lepas dari adat dan tradisi. Mereka sudah cenderung menggunakan norma hukum. Kemudian yang kesembilan, kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik. Kemudian hubungan dengan kota-kota di sekitarnya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan penduduk desa swasembada sudah tinggi. Oke anak-anak, demikianlah dulu pemaparan materi dari Ibu mengenai pembagian desa. Nah, besar harapan Ibu setelah kalian menyaksikan video yang Ibu buat tadi, kalian mampu memahaminya. Nah, jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita boleh berdiskusi di grup kelas atau kalian boleh chat Ibu secara pribadi. Oke anak-anak, demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun saat ini kita masih belajar dari jarak jauh. Oke, sekian dulu pertemuan dari Ibu. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.